Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota yaitu saya Amelita Ikasari, Alka Inka Kusumawardi, dan Nafiatun Mahmuda, dengan dosen pengampu Ibu Noni Afriyanti ME. Pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah ini, kami akan memaparkan materi tentang finansial teknologi ataupun vintage. Baiklah, saya Alka Inka Kusumawardi ingin menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian vintage. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Finansial teknologi atau fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern. Yang awalnya dalam pembayaran harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Selanjutnya yaitu macam-macam vintage. Vintage ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Peer-to-peer atau lending and crowdfunding, dikatakan juga marketplace finansial. Platform seperti ini mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Biasanya proses melalui peer-to-peer lending ini lebih praktis karena dapat dilakukan dalam satu online platform. Yang kedua, manajemen risiko investasi. Berdasarkan pemanfaatannya, jenis manajemen risiko investasi digunakan untuk memantau kondisi keuangan dan melakukan perencanaan keuangan secara lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi biasanya hadir dan dapat diakses melalui smartphone. Yang ketiga, payment clearing and settlement. Terdapat beberapa startup finansial yang sering menyediakan payment gateway, yang mana kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori payment clearing and settlement. Yang keempat, market aggregator. Pada jenis market aggregator mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audiens atau pengguna. Biasanya vintage jenis ini berisi sebagai informasi atau tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. Berikut ini adalah beberapa contoh perusahaan-perusahaan vintage yang ada di Indonesia. Di antaranya, itu ada seperti Modalku, yang dimana Modalku ini mengklaim telah menyalurkan pinjaman usaha 15,5 triliun kepada lebih dari 2,4 juta jumlah transaksi pinjaman UMKM di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Yang kedua ada Dana, salah satu perusahaan vintage yang dimiliki oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Ini tak hanya melakukan pelayanan sebagai dompet digital saja, melainkan juga melayani fitur investasi emas, bersaing dengan Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak. Kemudian ada Kredivo, yang dimana Kredivo ini sebuah startup dengan konsep pinjaman tanpa kartu kredit dengan proses pendaftaran serta pencairan dana yang cepat. Kredivo juga menawarkan kemudahan dalam pinjaman tunai dengan bunga terendah dibandingkan perusahaan sejenis. Kredivo menawarkan kemudahan dalam berbelanja tanpa kartu kredit.
di beberapa situs e-commerce dan gerai populer seperti gerai gadget dan elektronik, fashion, perlengkapan rumah hingga gerai yang menawarkan jasa. Dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan vintage yang lainnya yang nyaris semua kebutuhan dan aktivitas masyarakat modern masa kini sudah terlayani lewat vintage. Peluang dan tantangan vintage. Sejatinya, kehadiran vintage itu seperti koin dengan dua sisi. Ada sisi manfaat dan ada pula sisi yang mengandung resiko kejahatan. Di era yang sudah bergerak cepat, dengan pemanfaatan teknologi digital informasi, vintage sudah sewajarnya menjadi bagian integral dalam mendukung seni laku kehidupan. Ekosistem vintage memungkinkan peluang pertumbuhan bagi banyak sektor, termasuk perangkat lunak, analisis data, pembayaran platform, mobile banking, dan sistem manajemen aset algoritmik. Adapun ekosistem vintage dalam inovasi teknologi terdiri atas elemen-elemen berikut ini, seperti vintage startup, misalnya pembayaran manajemen kekayaan, pinjaman, crowdfunding, pasar modal, perusahaan teknologi asuransi. Kemudian ada teknologi developers, yang dimana seperti analitik data besar, komputasi awan, cryptocurrency, dan pengembangan media sosial. Kemudian ada government, yaitu regulator keuangan dan legislatif. Kemudian ada financial customer, ada individu dan organisasi, dan yang terakhir adalah traditional financial institution, seperti bank tradisional, perusahaan asuransi, perusahaan pialang saham, dan modal ventura. Peluang dan tantangan vintage dalam perkembangan UMKM. Di sini kami mengambil contoh UMKM sebagai salah satu contoh penerapan vintage. Nah, jadi ada beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi UMKM dalam pelaksanaan vintage-nya. Untuk peluangnya, vintage itu dapat membawa peluang dengan potensi yang besar dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Pada umumnya, UMKM itu memiliki kesulitan dalam aspek keuangan dan permodalan. Nah, dengan adanya vintage, maka dapat membantu UMKM untuk mendapatkan kemudahan dan efisiensi di era keuangan. Sebagian besar pelaku UMKM itu belum memahami bagaimana melakukan pembukuan, dan adanya vintage ini dapat membantu dalam pengelolaan keuangan, yaitu mulai dari digitalisasi, laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online ataupun smartphone. Vintage memberikan kesempatan kepada UMKM untuk meningkatkan akses kepada pelanggan baru dan memudahkan transaksi karena layanan keuangan yang disediakan vintage itu memiliki jangkauan yang lebih luas. Nah, peluang daripada penerapan vintage dalam UMKM yaitu berupa perluasan pasar, yaitu sasaran terhadap masyarakat yang unbankable, masyarakat yang tidak memiliki kemampuan literasi yang baik, namun memiliki kebutuhan pembiayaan nasional untuk UMKM juga merupakan peluang bagi para pelaku bisnis vintage. Adanya perubahan pola pikir konsumen, yaitu ingin mendapatkan produk atau jasa dengan cara yang praktis dan mudah, kemajuan digitalisasi, menurunnya loyalitas terhadap merek dan institusi tertentu merupakan salah satu peluang bagi industri vintage untuk berkembang. Kemudian adapun tantangan vintage dalam perkembangan UMKM. Vintage juga menghadapi beberapa tantangan dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Tantangan tersebut meliputi permasalahan infrastruktur, perundang-undangan, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan kurangnya literasi keuangan. Dalam hal infrastruktur, vintage itu membutuhkan jaringan internet yang stabil dan memadai agar layanan dapat berfungsi secara optimal, dan dalam hal perundang-undangan, vintage harus dapat memberikan sosialisasi serta edukasi terhadap masyarakat mengenai produk dan layanan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar terhindar dari penipuan dan kejahatan keuangan. Kemudian mengenai keterbatasan kemampuan SDM, itu berhubungan dengan masih kurangnya literasi keuangan yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam vintage ilegal, sehingga perlindungan terhadap penggunaan vintage itu belum maksimal. Nah, di samping itu, pemerintah juga perlu menyediakan sistem aplikasi keuangan
dengan pengembangan aplikasi yang lebih baik dan mudah digunakan oleh pelaku UMKM. Hubungan vintage dan lembaga keuangan. Jadi, hubungan vintage itu dengan lembaga keuangan, vintage ini merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Keberadaan vintage bertujuan untuk mengajak konsumen melalui pemberian produk serta layanan yang lebih mudah penggunaannya, efisiensi, transparansi, dan otomatisasi apabila dibandingkan dengan produk atau layanan yang tersedia sebelumnya. Vintage itu adalah gambaran sebuah industri yang memanfaatkan teknologi informasi, di mana vintage akan membuat suatu sistem keuangan itu menjadi lebih mudah, murah, efisiensi, dan efektif. Keberadaan vintage itu akan merubah perusahaan startup akan lebih fokus dalam memaksimalkan penggunaan teknologi untuk merubah, mempercepat, atau mempertajam berbagai aspek dari layanan keuangan. Jadi intinya hubungan dari vintage dan lembaga keuangan itu adalah vintage ini merupakan teknologinya, inovasinya. Nah, sedangkan lembaga keuangan ini merupakan suatu badan yang memerlukan vintage itu dalam memudahkan pelaksanaan kinerjanya. Nah, jadi itu kira-kira hubungan dari vintage dan lembaga keuangan. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami paparkan dari kelompok 9 terkait tentang materi finansial teknologi ataupun vintage. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.